Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi pada video praktek kali ini kami akan mempraktekkan face recognition dengan materi crop, resize, dan blending image. Baik, jadi di sini pertama-tama tentu saja sudah ada import CP2. Di mana import CP2 ini digunakan untuk mengimpor library OpenCV ke dalam program Python. Nah, kemudian yang kedua ada kode seperti ini, pada kode baris pertama ini digunakan untuk membaca file gambar dengan nama Baskara JPEG. Nah, kemudian gambarnya disimpan dalam variabel image. Kemudian ada img set digunakan untuk menampilkan ukuran gambar. Nah, di sini outputnya sudah menampilkan ini adalah tinggi, lebar, dan channel yang ada pada gambar yang sudah kita input ini. Kemudian selanjutnya di sini ada img crop. Nah, kode ini digunakan untuk melakukan crop atau memotong gambar menggunakan slicing array. Nah, selanjutnya di sini ada kode-kode seperti ini. Kode-kode seperti ini digunakan untuk menampilkan gambar asli dan gambar hasil crop. Nah, CP2 IMSO ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian CP2 wait key digunakan untuk menunggu tombol keyboard ditekan. Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya di sini ada kode img_crop. Nah, kode ini digunakan untuk crop gambar dengan menghapus margin 50 pixel di setiap sisi. Kemudian, nah ini di sini kodenya sama saja seperti di atas ini. Kemudian selanjutnya ada kode seperti ini, HWC sama dengan img shape. Nah, kode ini digunakan untuk crop gambar menggunakan presentase ukuran gambar. Nah, di sini hanya adalah height atau tinggi, weight, lebar, dan C adalah channel. Nah, di sini ada untuk presentasenya di sini ada 0,20 ini untuk lebarnya, kemudian ini weight-nya, ini untuk tingginya, dan ini juga tingginya. Nah, kemudian selanjutnya kode-kode ini digunakan untuk menampilkan gambar sama seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke menggunakan most event click pada OpenCV. Nah, yang pertama ada kode X sama dengan 200. Kode ini digunakan untuk membuat variabel global bernama X dengan nilai 200. Nah, jadi semua kode-kode ini digunakan untuk bagaimana variabel global digunakan dalam function. Nah, selanjutnya kode-kode ini juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana mengubah variabel global di dalam function. Nah, di sini outputnya ada print X menampilkan 200, print set menampilkan 400, dan print hitung set menampilkan 400 dan hitung print menampilkan 400. Nah, di sini kesimpulannya sel ini menjelaskan bagaimana penggunaan global variabel dalam public Python. Kemudian di sini ada kode seperti ini, yaitu def callback function. Nah, kode ini digunakan untuk membuat fungsi callback most untuk mendeteksi event most. Nah, event itu yaitu jenis event most, X yaitu posisi X, Y posisi Y, flag yaitu status tombol, dan param ialah parameter tambahan yang digunakan untuk mendeteksi klik mouse pada window OpenCV. Kemudian selanjutnya ada modifikasi program simple event click. Jadi pada kode ini digunakan untuk mendeteksi aksi mouse. Nah, untuk kode yang pertama ini, event yang pertama yaitu artinya ini klik kiri ditekan. Kemudian yang selanjutnya yaitu event mouse move yaitu untuk digunakan untuk mouse bergerak, dan yang terakhir yaitu untuk klik kiri dilepas. Jadi kode ini digunakan untuk membaca aksi mouse pengguna pada window gambar. Nah, kemudian di sini ada kode CP2 name window. Nah, kode ini digunakan untuk mengaktifkan mouse event pada window OpenCV. Jadi, kesimpulannya, kode ini digunakan untuk membuat window yang bisa mendeteksi klik mouse. Selanjutnya ada while true, di mana kode ini digunakan untuk menampilkan gambar secara terus-menerus sampai tombol key ditekan. Nah, di sini ada imshow. Imshow ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian ada wait key, yaitu untuk membaca input keyboard, dan OR key, yaitu digunakan jika tombol key ditekan maka programnya akan berhenti.
Kemudian selanjutnya ada program crop image dengan mouse event click. Di sini kode yang pertama ini sudah saya jelaskan seperti yang di atas tadi. Ini juga, nah yang ini if event sama dengan cp2 event. Nah, kode ini digunakan untuk melakukan crop gambar menggunakan mouse drag. Yaitu jika diklik kiri akan menemukan titik awal crop, kemudian menggerakkan mouse akan menentukan titik akhir, dan jika kliknya dilepaskan gambarnya akan dipotong. Jadi kode ini digunakan untuk memungkinkan user crop gambar dengan mouse. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada task modifikasi program. Nah, pada kode ini berfungsi untuk inisialisasi variabel koordinat, di mana dia menentukan nilai awal ketika mouse diklik dan ketika mouse dilepas. Kemudian dia berfungsi juga untuk membaca gambar, di mana fungsi cp_imread di sini digunakan untuk membaca file gambar, kemudian menyimpannya ke variabel image. Kemudian kode ini juga berfungsi untuk mengecek apakah gambar berhasil dibaca. Nah, jika gambar tidak ditemukan, maka cp_imread akan menghasilkan none, kemudian program akan memunculkan error, file not found error. Kemudian ada membuat fungsi crop dengan mouse, di mana kode ini berfungsi untuk digunakan sebagai mouse callback function. Yang selanjutnya itu ada menggunakan variabel global. Nah, kode ini berfungsi sebagai variabel koordinat, bisa diubah dari dalam fungsi, kemudian digunakan di luar fungsi. Selanjutnya itu ada saat klik kiri mouse, posisi mouse disimpan sebagai titik awal crop, kemudian xn dan yn di sini berfungsi sebagai nilai sementara. Kemudian ada saat mouse digunakan drag, di mana kode ini berfungsi agar saat mouse digerakkan, koordinat akhir crop terus diperbarui. Kemudian ini membuat area crop mengikuti gerakan mouse. Kemudian saat klik kiri dilepas, maka program akan melakukan crop gambar. Kemudian kode ini juga berfungsi memastikan koordinat tidak terbalik. Nah, di mana ini penting karena user bisa drag kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, kemudian atas ke bawah, dan yang terakhir bawah ke atas. Kemudian yang selanjutnya ada membaca gambar, di mana kode ini berfungsi untuk membaca file gambar dari folder. Di sini nama gambar yang kami panggil adalah Baskara JPEG. Kemudian gambar yang berhasil dibaca akan disimpan dalam variabel img. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengubah ukuran gambar. Nah, img resize di sini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar. img gambar asli diubah menjadi lebarnya 320 piksel, kemudian tingginya ada 240 piksel. Kemudian hasil dari resize gambar asli tersebut akan disimpan ke dalam bentuk resize image. Kemudian yang selanjutnya ada meminta input rasio dari pengguna. Nah, di sini input digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai dari keyboard. Nah, nilai yang dimasukkan akan diubah menjadi tipe data float menggunakan float. Nah, contohnya saya akan memasukkan ukuran gambar 0,5. Baik, jadi di sini akan menampilkan original size dari image dan kemudian hasil dari resize image. Kemudian yang selanjutnya itu ada resize dengan menggunakan rasio ukuran original. Nah, di mana kode ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai, kemudian mengubah input menjadi tipe data desimal. Sama seperti sebelumnya, ketika kita jalankan, dia akan meminta kita menginputkan rasio gambar. Di sini saya memasukkan 0,5, dienterkan. Dia akan menampilkan jendela seperti yang sebelumnya, di mana original image dan hasil dari resize image. Baik, untuk yang selanjutnya ada shrinking, di mana shrinking ini berfungsi memperkecil gambar. Kode ini sendiri berfungsi untuk membaca gambar, kemudian gambar diperkecil menjadi 50% ukuran asli. Kemudian dia akan menampilkan gambar asli, hasil resize dengan interlinear, kemudian hasil resize-nya dengan internearest. Nah, enlarging memperbesar gambar. Di sini kita memanggil gambar dengan nama Zoro PNG. Di sini gambar akan diperbesar 2,5 kali dari ukuran asli. Nah, kemudian digunakan beberapa metode interpolasi seperti interlinear, kemudian interkubik, kemudian internearest, kemudian interarea.
di mana fungsi yang pertama itu adalah interlinear, berfungsi sebagai multidie standar, kemudian interkubik, berfungsi sebagai kualitas lebih halus saat diperbesar, kemudian internearest, hasil kasar dari gambar, kemudian interarea, biasanya bagus untuk mengecilkan gambar. Kemudian di sini selanjutnya ada resize interaksi menggunakan mouse. Yang pertama di sini berfungsi sebagai penamaan pada Windows, kemudian status apakah sedang melakukan resize atau tidak, kemudian gambar akan dibaca dan ukurannya akan dibaca. Kemudian background di sini berfungsi untuk membuat gambar kosong pada layar. Kemudian ada depth resize di sini berfungsi untuk menangani event mouse saat klik kiri mouse yang akan menandai bahwa program akan mulai proses resize. Kemudian saat mouse digerakkan, ukuran gambar akan berubah mengikuti posisi mouse. Saat mouse dilepas, resize akan berhenti bekerja. Kemudian while true di sini berfungsi meng-resize gambar yang dimana nanti dia akan mengikuti posisi mouse lalu ditempatkan di background. Kemudian yang selanjutnya itu ada alpha 0.2 di mana dia berfungsi untuk image blending sederhana, menggabungkan dua gambar, di mana gambar pertama saya memanggil gambar Baskara JPEG dan gambar keduanya saya juga mengambil file gambar yang sama. Namun kedua gambar ini memiliki ukuran yang sama sebelum di blending karena fungsi CV2 add weighted membutuhkan ukuran gambar yang sama, makanya saya memanggil satu gambar yang sama pada image 1 dan image 2. Kemudian gambar yang ditampilkan nanti akan ditampilkan pada frame putih dengan ukuran yang sama. Kemudian ada blending dua gambar dengan ukuran yang sama. Di sini ada alpha 0.5 di mana kode ini adalah nilai transparansi untuk gambar pertama yang bernilai 0,5, kemudian nilai berada pada rentang 0 sampai 1. Kemudian gambar akan dibaca agar digunakan untuk mengetahui ukuran gambar seperti height, weight, dan channelnya. Kemudian yang selanjutnya gambar kedua dibaca oleh file, kemudian di resize agar ukurannya sama dengan gambar pertama. Hal ini berfungsi untuk blending yang mengharuskan ukuran gambar sama. Kemudian beta 1.0 alpha di sini berfungsi untuk menghitung bobot gambar kedua. Ketika bobot gambar berhasil dihitung, fungsi ini akan menggabungkan gambar. Setelah itu gambar akan menampilkan hasil dari gabungan gambar. Kemudian yang selanjutnya ada blending dengan frame putih dan penyesuaian rasio. Nah, kode kedua ini lebih kompleks karena menjaga rasio gambar, kemudian menambahkan frame putih pada layar. Nah, alpha 0.3 ini berfungsi untuk mengatur transparansinya, di mana gambar pertama memiliki bobot 30%, sedangkan gambar kedua memiliki bobot 70%. Kemudian, kode ini berfungsi untuk membaca gambar pertama, kemudian kode ini berfungsi untuk menghitung gambar kedua. Setelah itu, frame image NP1Slide ini berfungsi untuk membuat frame putih, di mana no one slide IMG1 ini membuat matriks dengan ukuran sama seperti gambar pertama. Dan kode 255 di sini berfungsi untuk membuat gambar putih. Kemudian if H2 lebih besar W2 di sini berfungsi untuk menjaga rasio gambar. Dia akan mengecek apakah gambar vertikal atau horizontal. Kemudian jika gambar lebih tinggi, artinya dia akan mengikuti gambar pertama, kemudian lebarnya akan disesuaikan agar rasio tetap sama. Setelah itu, jika gambar lebih lebar mengikuti gambar pertama, kemudian tingginya akan menyesuaikan. Kemudian kode ini berfungsi untuk menempatkan gambar pada frame. Nah, di mana dia gambar kedua yang di resize, kemudian ditempatkan pada bagian kiri atau frame putih. Setelah itu, beta di sini dia akan menghitung bobot gambar kedua, kemudian melakukan blending, di mana gambar pertama digabung dengan frame putih yang berisi gambar kedua, kemudian hasilnya akan terlihat seperti gambar transparan dengan latar putih. Sekarang kita masuk ke overlay transparent image. Kode ini menggunakan OpenCV dan NumPy pada bahasa pemrograman Python untuk membuat overlay warna pada gambar menggunakan teknik image blending. Nah, alpha sama dengan 0,5 ini yaitu untuk menentukan nilai transparansi. Lalu, fungsi ini digunakan untuk membuat array kosong atau hitam dengan ukuran yang sama seperti gambar asli.
Lalu 10 bagi 300 ini merupakan tinggi area overlay. 10 bagi 50 merupakan lebar area overlay. Dan 1 ini merupakan channel warna. Di sini kita menggunakan format warna PGR. Channel warna 0 adalah blue, 1 green, dan 2 adalah red. Karena channel yang digunakan adalah 1, maka warna yang muncul adalah hijau. Sehingga kode ini akan membuat persegi panjang hijau pada overlay. Nah, kode ini yaitu menggabungkan overlay dengan gambar digunakan untuk menggabungkan dua gambar dengan rumus blending hasil sama dengan IMG kali 1 plus overlay kali alpha plus gamma. Hasilnya adalah gambar asli dengan overlay hijau transparan. Nah, kode ini digunakan untuk menambah overlay warna transparan pada gambar menggunakan teknik blending. Program membuat gambar overlay berwarna hijau pada area tertentu, kemudian menggabungkannya dengan gambar asli sehingga menghasilkan efek persegi panjang hijau transparan pada gambar. Overlay to object. Perintah ini yaitu untuk menentukan nilai transparansi alpha yaitu 0,5. Rentang nilai 0 sampai 1 artinya 0 itu yaitu overlay tidak terlihat. Sedangkan 1 yaitu overlay sangat kuat. 0,5 adalah overlay setengah transparan. Nah, pada kode ini overlay memiliki transparansi 50%. Kode ini yaitu untuk membaca gambar image Bhaskara JPEG. Fungsi CV2MRED itu digunakan untuk membaca file gambar dan menyimpannya dalam variabel IMG. Nah, lalu membuat overlay kosong overlay sama dengan MP0s like IMG. Itu digunakan untuk membuat array kosong berwarna hitam. Ukuran array sama dengan gambar asli. Overlay ini akan digunakan untuk menambahkan warna tertentu pada bagian gambar. Nah, pada perintah ini itu digunakan untuk memberikan bagian tertentu yang akan diberi warna biru. Format indeks gambar yaitu gambar Y1, Y2, X1 bagi X2, dan channel yaitu bagian fungsi 10 bagi 300 itu merupakan tinggi area overlay. Sedangkan 10 bagi 50 merupakan lebar area overlay. 0 adalah channel warna biru. Nah, kode ini akan membuat persegi panjang berwarna biru menggabungkan overlay biru dengan gambar image blend. Sama dengan CV2 at weighted dalam kurung IMG1 overlay blue dan alpha 0,0. Lalu, fungsi CV2 at weighted ini digunakan untuk menggabungkan dua gambar dengan transparansi. Dengan rumus blending, yaitu hasil sama dengan IMG kali 1 plus overlay blue kali alpha plus gamma. Maka hasilnya adalah gambar asli dengan overlay biru tanpa transparan. Baik, untuk kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menambahkan beberapa overlay warna transparan pada gambar, yang mana program akan membuat dua area berwarna berbeda, yaitu biru dan merah. Kemudian menggabungkannya dengan gambar asli menggunakan fungsi blending, sehingga akan menghasilkan gambar dengan dua persegi panjang warna transparan pada area tertentu. Output dari kode tersebut seperti ini. Ada homework menggunakan mouse event klik buat overlay biru pada gambar Bhaskara JPG. Nah, kode ini merupakan program interaktif pengolahan citra menggunakan OpenCV pada bahasa Python yang memungkinkan pengguna menyeleksi area gambar dengan mouse lalu menampilkan overlay warna biru dengan efek blending. Operasi matriks gambar dilakukan menggunakan NumPy. Nah, di sini ada import library import numpy as np, di mana kode ini mengimpor library NumPy dengan alias np yang digunakan untuk membuat array atau matriks gambar. Nah, misalnya membuat background kosong dengan ukuran yang sama seperti gambar asli. Kemudian di sini ada Windows name blending image. Nah, ini yang akan menampilkan gambar. Selanjutnya ini ada
Selanjutnya ini ada image CV2 Imrit Baskara JPEG HWC sama dengan image shape.zip. Nah, ini image.zip ini mengambil ukuran gambar. Selanjutnya ada di sini x underscore star, y underscore star, y underscore n, x underscore n, dan x underscore resize. Ya, variabel ini digunakan untuk menyimpan posisi area yang dipilih dengan mouse. Nah, selanjutnya di sini ada Nah, di sini ada if event cp2.event underscore l button down untuk nah, ini mau lewat boleh aja. Nah, ini untuk menyimpan titik awal klik mengaktifkan proses seleksi area. Nah, di sini ada pada bagian kode yang ini jika mouse sedang ditekan, koordinat area akan terus diperbarui. Nah, selanjutnya pada bagian kode ini menandakan proses seleksi area selesai. Nah, di sini ada cp2 name di Windows dan cp2.setMouseCallback. Nah, ini artinya setiap klik atau gerakan mouse pada window akan memanggil fungsi tersebut. Misalnya, di sini kita bisa menjalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.